Oke, makasih atas waktunya, Bang. Kalau menurut saya agama itu prinsip, prinsip atau pedoman bertindak dari setiap individu. Prinsip hidup artinya dia berdasar pada apa itu nalar yang disesuaikan dengan situasional atau kondisional. Sifatnya dari prinsip ini relatif. Dia tidak bisa bersifat mutlak. Karena kalau aturan atau prinsip itu mutlak, akan meniadakan prinsip dari aturan atau agama alam semesta. Karena agama alam semesta itu, aturan alam semesta itu berkembang. Dia tidak stagnan, tidak statis. Yang statis itu batu. Jadi prinsip itu memang relatif. Jadi kalau ada agama prinsip yang kaku, itu tidak bisa dipakai untuk hidup, atau aturan kaku. Dia harus living law, harus berkembang, tidak boleh statis. Jadi prinsip itu kondisional sifatnya, dan tidak bisa apa ya, tidak bisa kita jadikan satu pedoman mutlak itu, karena dibutuhkan nalar di situ untuk menimbang, memilah mana yang harus saya bertindak, bagaimana saya harus bertindak, atau bagaimana saya harus berlaku. Gitu aja, Bang. Yang lain dulu. Baik, makasih Kang. Silakan Kang Leisa, waktu dan tempat. Yang lainnya mute, silakan bernarasi. Kang Leisa, monitor kah? Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam saya dapat telepon dari Sopeng, jadi saya tidak ini. Baik. Silakan Baik. bernarasi tentang apa itu agama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemahaman saya agama itu dalam konsep saya pribadi adalah pedoman hidup. Pedoman hidup secara dalam kehidupan, baik berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan dengan Allah, dengan manusia, lingkungan, dan segala yang ada. Jadi itu tata laksana, merupakan satu pedoman tata laksana yang berinteraksi dengan bisa berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan sesama insan, dan termasuk berinteraksi dengan diri sendiri. Itu pedoman hidup termasuk dalam memaknai diri sendiri dalam kehidupan. Sehingga itulah tuntunan yang kita jadikan suatu rujukan dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ujungnya adalah bagaimana orang lain atau siapapun lingkungan dan siapapun ada satu kebaikan, ada keselamatan bagi orang lain, dan juga kita ikut selamat. Seperti itu. Jadi tidak mengedepankan keselamatan kita, intinya bagaimana orang lain bisa selamat, kita pun ikut selamat. Sehingga doa orang tua kita sering mengatakan begini, ya Allah, selamatkanlah semua orang, dan insya Allah saya juga bisa ikut dalam keselamatan itu. Itulah salah satu makna daripada agama yang saya pahami selama ini. Jadi tidak bersifat individual, memang ada individual, tetapi bagaimana orang lain juga bukan celaka karena kita, tapi bagaimana orang bisa selamat karena kita. Nah, seperti itu saudaraku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Ervi.
Ya, memberikan terima kasih narasi. waktu dan tempatnya buat guruku yang Sony, buat sepupu-sepupuku izin semuanya. Kalau salah tolong diluruskan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau berbeda nggak apa-apa ya. Iya, di sini sesuai, tidak ada menggurui atau menghakimi di sini sesuai dengan Alhamdulillah. sendiri. Alhamdulillah. Mungkin dari narasi saya bisa dengan agama itu bisa dua opsi yang saya suguhkan. Opsi internal dan eksternal. Mari kita merangsang kerangka berpikir. Jadi menurut saya agama itu keteraturan. Artinya keteraturan itu keteraturan dalam kelompok, ruang lingkup kecil, ruang lingkup besar itu keteraturan di eksternal. Kalau keteraturan di dalam diri atau internal, keteraturan dalam diri ini semacam ada keteraturan yang tidak bisa kita kehendaki seperti peredaran darah yang berjalan, detak jantung yang berdetak. Menurut saya itulah keteraturan. Untuk lebih luasnya lagi seperti peredaran matahari. Itu keteraturan semua. Yang saya maksud agama itulah keteraturan tersebut. Makasih waktu dan tempat saya kembalikan ke hostnya. Baik, Terima kasih Kang. Kang Rita, silakan Kang memberikan narasi. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk hostnya. Kalau ini pendapat saya secara umum, agama itu adalah seperangkat kepercayaan, ajaran, aturan, dan tata cara beribadah yang meyakini adanya kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Tapi di sini ada poin-poin, ada 5 poinnya yang saya mau sampaikan ya. 1, pusat keyakinan, yaitu percaya kepada Tuhan, kekuatan gaib atau hal-hal yang bersifat suci. Yang kedua, ajaran dan pedoman memiliki aturan hidup, nilai-nilai buruk dan cara berperilaku yang harus diikuti pemeluknya. 3, cara beribadah. Ada tata cara berdoa, menyembah, atau melaksanakan kewajiban kepada Tuhan. Yang keempat, sumber ajaran. Biasanya memiliki kitab suci, nabi, atau tokoh yang menjadi panutan ataupun petunjuk jalan dari para pengikutnya. Dan yang kelima terakhir, mencari ketenangan hati, keselamatan hidup, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya agama adalah panduan hidup yang mengajarkan kita mengenal Tuhan dan berbuat baik kepada sesama serta alam sekitarnya. Itu aja, Bos. Terima kasih pendapat saya. Terima kasih Kang. Luar biasa. Assalamualaikum, selamat bergabung saudaraku Arung Palaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Siap, Iya, tunjuk siap. abangku. Guru memberikan narasi mungkin. Alhamdulillah dari apa saudara kita guru-guru menyampaikan sudah di level-level posisi yang benar. Ini saya mencari kalimat yang agak sedikit perjalanan aja sih. Agama adalah suatu jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kusempurnakan agamamu Islam. Maka Islam berserah diri, jadi mensucikan diri dalam pertemuan itu adalah cara bagaimana bertemu dan kembali kepadanya. Apa yang Allah kehendaki, bahwa kembalilah engkau kepadaku dengan jiwa tenang. Makom agama ternyata adalah tempat bagaimana seseorang bisa menenangkan diri dari kesibukan dunia. Maka pentingnya suatu agama agar mengetahui tata cara berserah diri dalam kesucian. Itu aja sih Bang. Lanjut Bang. Ya, terima kasih saudaraku Arung Palaka. Silakan Siap, waktu dan tempat kita persilakan Ayah Adam.
kasih Mas atas peluang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semuanya sudah mengeluarkan narasinya ya. Disinilah kita pemahaman berbeda itu ternyata indah didengarnya. Tapi ayah punya paham sendiri, tidak di luar daripada yang diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Makanya ayah akan bedah ini dalilnya yang sebenarnya menurut versi ayah Adam. Inna dinna indallahil Islam, itu kan dalilnya ada kan? Nah, ini akan membedah semua. Iya, betul. Din menurut ayah Adam di sini, menurut halayak banyak, kenapa diterangkan oleh bahasa Sanskerta? Bahasa Sanskerta pun tidak salah. Tidak, gama kacau, berarti supaya tidak kacau kan? Itu juga benar. Benar, ayah Adam mendudukan itu. Nah, lalu ketika ayah Adam mengembalikan kepada bahasa aslinya Al-Quran, ternyata agama itu, din itu igomah. Igomah itu berarti kalau bahasa Indonesianya itu merujuk kepada identitas diri. Nah, ketika igomah itu dirujukan kepada din, ini selaras host. Din berarti Islam ini tujuan si ayah Adam ini. Islam itu. Makanya agama saya itu tidak bermerek gitu. Karena saya nggak mau dikelompokkan gitu kan. Nah, maka di sini ayah Adam membedah ulang tentang din ini. Nanti rujukannya ke makrifah ini, awaludin makrifatullah itu kan, rujukannya ada itu kan. Terus ada dalil lagi yang menyingkronkan ini, lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas. Nah, ini tidak akan tertukar ini. Agamanya ayah Adam sudah jelas. Dinnya ayah Adam sudah jelas. Dinnya Om Dukun sudah jelas. Dinnya Bang Rahman sudah jelas. Dinnya Arung Palaka sudah jelas. Dinnya Om Laisha sudah jelas. Ini tidak boleh tertukar. Karena kalau tertukar akan menjadi fitnah. Ayah Adam menggunakan dinnya jalan sunyi. Pasti itu akan timbul fitnah. Nah, ini yang selama ini ayah pahami. Lalu ayah rujukan kepada surat yang lainnya juga selaras bahwa Allah itu tidak suka yang berkelompok-kelompok gitu, karena akan membenarkan kelompoknya masing-masing. Nah, ketika ayah Adam memisahkan diri dari din ini yang berkelompok ini, ya kan, ternyata selamat ini, tidak berkelompok. Itu. Dan juga tidak dibantah oleh Al-Baqarah ayat 10. Itu. Ini din ayah Adam ini nggak bakal tertukar. Makanya inna din indallahil Islam, dengan adanya din ayah Adam ini tidak boleh tertukar dengan din yang lain-lain yang ada di bawah sini. Maka dalilnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini rujukan Al-Quran ini. Berarti Al-Quran itu bercerita tentang diriku sendiri. Makanya ayah Adam belum berlabel ini dinnya, tidak punya label gitu. Ar-Rum 32 menjelaskan itu. Ar-Rum 32 menjelaskan. Nah, ini. Dan juga ada dalil yang menjelaskan ya ayyuhalladzina hadu wa nasara wa illa ummati. Hanya satu si ayah Adam ini. Yang lainnya tidak ada. Ini si ayah Adam sudah keluar dari sana. Sudah memastikan dirinya dengan dinnya itu. Makanya ketika ayah Adam dilahirkan 7 hari keluar dari rahim seorang ibu, maka diberi din sebagai asma panggilannya. Itu. Kenapa harus diberikan din ini? Untuk memanggil wujudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata ini sudah tegak di alif. Wujudku ini sudah tegak di alif. Yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Tangannya tidak akan bisa dipanggil tangannya saja.
kupingnya tidak akan dipanggil kupingnya saja, mulutnya tidak akan dipanggil mulutnya saja, tapi cukup panggil ayah Adam, maka seluruh wujudku ini akan menyapa. Nah ini, makanya sejak ayah Adam sudah keluar dari kelompok tadi, dari baik yang dikatakan Ar-Rum ayat 32 ataupun dalil yang dikatakan Rasulullah tadi. Ya. Dari 73 golongan hanya satu. Nah ini yang sudah diakui ini. Ini pengakuan ini. Itu. Kenapa halayak banyak masih mau dikelompok-kelompokkan dengan din ini sehingga diberi label. Padahal label itu sebetulnya tujuan semua manusia supaya menjadi rahmatan lil alamin. Berarti makhluk yang butuh Islam ini. Bagaimana cara kita tidak menyakiti Ini kalau kayak sesama gini, Pak manusia. Dua, Ini saya- tidak menyakiti sesama makhluk lainnya. Berarti tujuannya jelas Islam. Dibutuhkan oleh semua makhluk. Kira-kira singkatnya seperti itu aja dulu, Bos. Nanti dalam tanya jawab Pak Haji. Bos akan memberi peluang. Terima kasih host atas Izin bertanya Pak Haji sedikit Pak Haji. Ini Sebentar, Kang Evi, sebentar ya. Ini dulu, Kang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah memberikan narasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Narasi walaupun berbeda, tetap di sini kita tidak ada menggurui atau menghakimi. Seperti kata ayah Adam tadi, perbedaan itu indah. Namun kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, tanya jawab. Kita beri kesempatan. Yang ingin tanya jawab silakan dibuka mute-nya, yang lain tetap Iya. mute. Izin bertanya ke Pak Haji sedikit, Pak Haji izin sedikit. Jadi saya mengkorelasikan dengan ayat di surah Al-Imran ayat 19, Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Itu gimana korelasinya Pak Haji? Betul, Om. Baik. Makanya din tadi yang akan menunjukkan kema'rifatannya. Satu contoh. Ketika si ayah Adam ini tidak punya din, mau dipanggil apa? Ini aja dulu contoh kecil. Ketika Om RP ini tidak diberikan asma, sepertinya akan dipanggil siapa gitu. Iya paham Pak Haji. Makanya tidak boleh tertukar din ini kan, lakum din nukum waliyadin. Tertukar nggak dinnya ayah Adam dengan din Om RP? Nggak ya? Kalau Nggak. tertukar, maka itu Aman. akan menjadi fitnah. Iya itu. Supaya rame aja barusan mah. Bagus. Pak Haji, Makasih. Buat pemantik Jelas ya? aja sih. Ini Ya, kan siap, menurut versi agama ya, menurut versi Quran ya, ayah bedah. Siap. Karena rujukan referensinya jelas Iya. gitu kan. Iya. Makanya ayah Adam sudah keluar dari Ar-Rum 32, nggak mau berkelompok gitu. Iya. Kayaknya Silakan lanjut yang lainnya. Mau bikin pemantik kayaknya mah. Maaf. Oke, silakan yang lain pingin tanya jawab atau menambah narasi, silakan dibuka mute. Assalamualaikum, ayah Adam izin bertanya. Silakan Om Lai. Ini Berita. oke. Oh iya. Mau bertanya. Silakan Bang Rita. Agama dan keyakinan itu dua hal yang berbeda atau dua hal yang sama ya? Itu pertanyaan saya aja. Dua hal yang berbeda. Kalau agama tadi sudah diterangkan, makanya menurut versi Nyasan Sekerta agar tidak kacau. Ya kan? Pertama itu. Agar tidak kacau. Kalau sama di bawah ayah Adam semua nih namanya nih, semua dipanggil Adam semua, kira-kira kacau enggak? Ya. Maka di situ dalilnya jelas, lakum dinukum. Waliyadin. Oke, Kalau terima dipanggil kasih. Adam Ayah. semua di sini kacau, saya beleng-beleng nanti manggilnya. Berarti perspektif din dan agama itu berbeda ya, sedikit berbeda ya. Beda. Kalau keyakinannya itu nanti rujukannya ini akan menjadi makrifat ini, akan mengatakan alif lam lam ha ini.
karena zatnya sudah jelas tidak bisa diterurai. Miliaran namaku di dalam tubuhku cukup dipanggil dengan din ini, maka semuanya akan menyapa gitu. Dibedakan agama sama din jauh berbeda Keyakinan gitu ya. keyakinan dulu apa agama dulu apa ayah? Keyakinan dulu Ya apa harus agama yakin dulu tentang ini, harus yakin dulu. Kalau sudah yakin nanti akan selaras, maka nanti tidak akan kacau, akan teratur dengan ini. Ini akan teratur. Ini kan asma ini awalnya. Dari alif lam lam ha. Asma ini sudah menjadi wujudku ini, asma ini. Sudah menjadi asma panggilku. Ketika zatnya sudah sempurna, tegak sebagai alif dengan hidupnya, dengan hayatnya, maka alif dengan asma ini dia akan beraf'al. Af'al inilah yang akan menunjukkan sifat-sifat daripada yang dikatakan tadi. Itu. Terima kasih ayah. Berarti saya menyimpulkan begini, agama itu kan hak ya, hak setiap manusia memeluk apapun. Betul. Oke. Terima Identitas kasih. diri ya Om, identitas diri. Ya. Oke, terima kasih pencerahannya ayah Adam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan sama Ayah Adam. Kalau Silakan Pak Dokter. ada 50 orang bernama Ayah Adam di Indonesia, bukan 50, mungkin ada 100. Bukan tidak kurang dari 100 orang. Di Sulawesi Tengah saja namanya Adam itu banyak. Identitasnya Adam. Tapi ininya beda ya, Bang Dokter. Ininya beda ya. Ya, pada saat dikumpul Adam-Adam yang sama identitasnya itu, bagaimana membedakan antara Adam 1 dan Adam 50? Ini menunjukkan perbedaannya ini. Makanya tadi disenggol sama host, aku tiada pada rupa, karena rupa itu menipu. Tapi aku ada pada hakikatnya. Nah ini tipuan ini kan. Tipuan. Misalkan 1 koma ini Adam semua nih. Itu identity. Betul. Identity bisa sama. Tapi ini pasti berbeda ya. Berbeda. Berarti Binnya pun berbeda. Binnya pun berbeda. Dinnya pun berbeda. Ya, saya paham. Password ini pun berbeda nih. Password ini nih. Password 5 jari ini pasti saya berbeda paham. ini. Jadi tidak ada salah Sidiknya. biar kembar identik juga berbeda. Itu dalam konteks. Betul, Dokter. Saya paham. Nah, identity ini yang melekat pada Adam itu sendiri. Itu. Masuknya di situ. Bukan identity Adam. Karena Adam banyak. Ada 50, bukan hanya 50, mungkin lebih. Ada 1000-an. Tetapi berbeda dalam hal maknawi. Di situ mungkin berbedanya. Kalau mengatakan bahwa kita di sini di dalam room ini memang tidak ada nama Adam. Tidak ada satu pun yang sama. Tetapi di tempat lain ada. Jadi identity plus apa yang melekat pada identity itu barangkali supaya Betul sekali Bang. Saya sangat memahami. Betul. Identity saja, Ya. tapi Ya. apa yang melekat pada identity itu, begitu barangkali lengkap. Betul. Maaf Siap. ya, kalau Betul, salah Bang Dokter. mohon dibenarkan. Betul. Cocok itu, cocok. Karena identity ini aja kan gak sama kan, satu dunia, muka manusia yang ada di muka bumi ini, telapak ini gak sama ini jari sidiknya, itu kan. Ini sudah menjadi passwordnya si Ayah Adam ini, gak bakal tertukar ini. Lanjut yang lain silakan. Di sini berisik lagi adzan. Yang mau tambahkan? Itu salah satu tadi saya tanya tentang identity. Ternyata dia lari ke di belakang identity. Sama dengan sifat. Sifat itu ada yang punya sifat. Kan begitu masuknya, begitu tadi maknanya. Seperti itu. Sehingga kita bisa memahami bahwa bukan identity yang menjadi penentu, tetapi apa yang melekat pada identity. Begitu barangkali host ya.
Betul Pak Dokter. Jadi sebenarnya yang disampaikan Ayah Adam tadi itu diselaraskan antara dari Sang Sekerta, kembalikan juga agama kepada dinnya, dalil-dalilnya. Kalau kita luruskan itu memang masuk. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Kalau dari makna dari agama Sang Sekerta agar tidak kacau, seperti perintahnya juga Rasulullah, kembalilah kepada diri masing-masing. Jangan sampai kita sibuk kepada diri yang lain, namun diri sendiri belum bisa kita kendalikan, mungkin seperti itu makna dari agama itu sendiri. Iya. Nah, kalau kita meluruskan ke lakum dinukum waliyadinnya, pas betul. Jadi tidak ada lagi fitnah, tidak ada senggolan, pemahaman jalan sunyi Ayah Adam tidak bakal tertukar dengan Pak Dokter itu. Siap. Saya memahami jalan pemahaman host dan Ayah Adam dalam konsep identity tadi. Artinya tidak ada satu yang sama. Genetika pun berbeda, sel-sel pun berbeda. Betul. Saya paham Betul semua. lah, Host. Itu Sampai saya kena punya memang ilmu urusan. Bapak itu Pak Dokter. Ilmuku itu, ilmu saya tentang genetika itu. Betul. Jadi ketika Gen kita itu juga tidak ada masuk bedanya, ke Bang. ilmu Hati-hati Bang. kesehatan juga kan Pak Dokter menyetujui itu kan. Ya, saya paham host konsepnya. Maksudnya saya memahami karena kebetulan saya belajar tentang itu. Tetapi secara keseluruhan pun saya tidak mampu untuk menalaah secara maksimal. Tentang lahirianya ini maksudnya tadi. Kita berbicara lahiriah dulu tadi, identity. Nah, identity kalau ada dua aspek. Ada aspek lahir dan aspek batin kan, host Tabe. Iya, betul. Nah, dalam konsep aspek batin ini ada beberapa variabel yang menjadi suatu rujukan dalam memahami diri. Ada yang mengatakan bahwa ada namanya nafsu, ada namanya akli, ada namanya kalbu. Nah, kalbu pun dibagi dari 4 lapis. Yang pertama asadar, sudur. Yang kedua al-kalbu, yang ketiga fuad, dan yang terakhir ada kulub, hati yang paling dalam. Iya, Di sadar sudah fuad. ada mata hati, di kalbun ada iman, di fuad ada rasa, kemudian di lub adalah akal dalam. Jadi kita punya 2 potensi, akal di kepala, dan ada juga satu akal lagi di kulub, di dalam hati. Itu yang bisa membedakan antara yang mana ilham, petunjuk dari Sang Pencipta yang tersambung dengan hati, dan yang mana bukan ilham. Itulah fungsi lub. Begitu sensitifnya lub itu bisa membedakan antara ilham dari Allah dan bisikan dari makhluk-makhluk jahat seperti setan, iblis, dan lain-lain. Bahkan bisa membedakan dengan malaikat. Sehingga ya, kesucian hati penting. Kesucian hati penting. Ini dalam konsep diri dalam ini, diri dalam masuk ke dalam. Nah, sekatan dengan ini, sekatan dengan aspek-aspek ini, apakah itu juga masuk dalam identity? Mohon sedikit pencerahan. Karena kita sudah langsung masuk ke aspek apalagi menyentuh lub ya. Karena lub itu sirnya para wali, para kekasih, para nabi dan rasul itu kan nenek turun aja dia lub sir. Kita sampai ke kuat aja itu udah luar biasa itu. Jadi kalau kita berbicara, saya tidak bisa tahan mulutku, saya tidak tahu kenapa. ya. Izin Bang. Saya bersampingan. Boleh saya bertanya, Saya Bang? bersampingan beliau. Boleh. Bangsa. Lanjut. Saya mau tanya tentang keyakinan, soal keyakinannya. Dalam ada data saya punya nih dari Al-Baqarah 173.
secara tegas menyebutkan larangan konsumsi daging babi. Saya mau bertanya, ini keyakinan atau Sebentar, Kang User, kita cuman sebatas tema saja, boleh ke kiri ke kanan, tapi masih berbau kepada tema. Maaf saya potongin Kang User, nanti kita tema berikutnya Oke, bisa. saya ambil contoh lain saja biar saya mau cek. Oke, ya bagus. Kalau misalkan ada satu aturan dalam satu keluarga, itu dia mengatakan dia punya aturan itu, misalkan tidak boleh makan sayur sawi. Saya mau bertanya, kira-kira itu keyakinan atau alergi tuh? Nah, kalau itu mungkin Pak Ya. Dr. Rahman yang bisa menjelaskan itu. Terima kasih. Karena mungkin karena keluarga itu punya riwayat penyakit sehingga dia harus ada tidak boleh makan sawi gitu. Al-Quran, saudaraku. Secara genetika antara satu makhluk dengan makhluk yang lain ada yang hampir sama. Nah, pisang termasuk salah satu tumbuhan yang dia punya gen-gen kromosom itu hampir sama dengan manusia. Menyinggung tadi babi. bisa host sedikit saya masuk ke sana supaya Silakan. babi itu hampir 98% genetikanya sama dengan manusia. Sementara dalam konteks akhlak itu kan, maaf ya, babi itu pertama adabnya tidak bagus. Jadi dalam konteks adab ya, ibunya dia makan kotoran, karena pada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh itu waktu di perahu itu kan sudah penuh dengan kotoran ini, kotoran hewan lain. Jadi Nabi Nuh memohon kepada Allah, turunkan makhluk supaya ini kotoran-kotoran ini bisa dibersihlah. Maka diturunkanlah satu pasang babi. Jadi babi itulah yang memakan semua kotorannya manusia, kotorannya hewan lain. Itu asbabun nusulnya itu. Jadi babi itu diperuntukkan untuk itu dalam konsep asbabun nusul, saudaraku usi user. Sehingga dalam konteks ini memang diturunkan untuk memakan kotoran-kotoran itu, kotoran-kotoran semua makhluk hidup, kambing, sapi, kuda, dan termasuk manusia. Maka bersih kapal itu setelah babi satu pasang itu. Itu satu. Kedua, ususnya itu sangat pendek sehingga dalam konteks untuk menetralisir segala racun-racun dalam tubuhnya tidak mampu, sehingga di dalam daging itu banyak zat-zat yang beracun untuk manusia sehingga menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, dari genetika itu bukankah kita manusia itu terjadi kematian sel? Kematian sel itu akan digantikan sel baru yang apa yang kita makan. Sehingga pada saat bab 1 itu menjadi konsumsi, maka yang menggantikan sel-sel kita adalah sel-sel dari bab 1 itu. Maka pola pikir manusia bisa berubah menjadi seperti pola pikir bab 1 itu. Makanya karena gennya hampir sama. Sehingga dulu waktu masih belum ditemukan mutasi gen, dulu waktu meningitis, suntikan insulin itu dibuat dari babi dulu. Tapi sekarang sudah bisa dikembangkan dari sapi. Dulu. Tetapi sekarang sudah profesor Islam sudah bisa membuat satu cara supaya mendapatkan suatu obat bukan lagi dari babi, tapi
dari sapi dan seterusnya. Sehingga dari efek sifat-sifat negatif itu, sehingga kami tidak memakannya, bukan karena hanya dari bahwa ada dalam Al-Quran bahwa tertulis, tetapi juga karena memang ada satu faktor negatif yang bisa muncul pada saat kita mengkonsumsinya, saudaraku. Begitu pemahaman Masya saya. Allah, Masya Allah. Izin beranalogi sedikit boleh? Oke. Silakan. Ustaz, Silakan. beranalogi sedikit. Silakan, Kang Saya Yafi. beranalogi kayak gini ya sedikit. Kalau salah diluruskan, mohon maaf Pak Ustaz. Saya dulu pernah diperintah sama orang tua saya, bentuk perintah ya. Jangan duduk di di pintu, di tengah jalan pintu katanya, pamali. Di situ saya tidak mempertanyakan, tapi lebih ke taat dan patuh terhadap orang tua saya. Katanya pamali jangan duduk di di pintu gitu ya. Saya di situ nggak nyari pertanyaan atau membantah, nggak, karena di situ ada bentuk perintah, tidak mempertanyakan lagi kenapa harus begini enggak. Itulah bentuk penghormatan saya, ketaatan saya terhadap orang tua saya. Kayak gitu sih analoginya. Oke, Bang. Iya. Bang, tadi saya mau bikin satu lagi jawab. Saya agak kurang bisa terima di akal sehat saya tuh soal tadi dijelaskan oleh Bang Ahmad tadi. Tapi sebentar kan Karena kita begini. kembali ke laptop dulu. Konsep Iya. apa itu agama tuh. Iya. Karena nanti dia kalau mohon maaf ke kiri ke kanan nanti makin jauh dia tuh. Oke. Ya kita kembali ke Makanya konsep saya apa tadi itu memang agama. Mungkin ada yang ingin bernarasi atau bertanya, silakan. ya Bang, tadi saya kan pakai definisi agama itu prinsip hidup, aturan hidup yang bersifat relatif, tergantung kondisi situasional. Itu makanya saya belum bertanya tadi soal itu tuh Al-Baqarah itu. Saya mau tanya tuh, apakah itu keyakinan atau sebatas anjuran dari informasi yang dibaca atau informasi yang diketahui. Misalkan ada informasi mengatakan babi itu secara ilmiah, secara kajian genetiknya sama. Ya oke, saya sepakat. Tapi saya pergi lebih jauh lagi, DNA manusia dan binatang secara ilmiah itu sama. Manusia bisa makan ayam karena sama DNA-nya. Manusia bisa makan kucing karena sama DNA-nya. Manusia bisa makan sayur sama DNA-nya. Secara genetik memang agak beda-beda tipis. Kemiripan simpanse dengan manusia hampir 98% mirip. Manusia bisa makan simpanse, bisa kalau dimasak, disembelih, dibuang darahnya. Karena darah itu sumber dari kehidupan yang di dalamnya ada segala macam penyakit di situ, ada segala macam sel-sel macam-macam. Makanya saya tanya tadi, apakah larangan seperti itu hanya sebatas informasi lalu diyakini, tapi kenyataannya pada dasarnya ada orang mengonsumsi tapi tidak apa-apa tuh. Lalu Anda jadikan itu sebagai prinsip berdasarkan informasi itu. Kenapa kamu tidak coba dulu? Kan apa bedanya tuh ayam dengan babi? Ayam juga kotor. Apa bedanya? Artinya ini Ya, lanjut. Ya, saya paham. Mungkin nggak terlalu panjang. Ya, yang penting titik makna penyampaian pertanyaan itu kami paham. Jadi kembali ke tema bahwa apa sih itu agama? Agama aturan, ketaatan, berserah diri Islam. Kalau saya Islam, berserah diri. Apa sih tujuannya? Waktu dulu keyakinan itu diuji oleh kitabullah, kitab berjalan, maka telah kusempurnakan kitabmu
bahwa di dalam batang tubuh itu terdapat segala apa yang engkau cari. Alam semesta, ada tubuhnya, ada ruhnya. Maka berjalanlah itu mendapat sesuatu rujukan. Maka di antara uji balistik, gladiator kalau ilmu kita, maka diputuskan bahwa babi itu haram, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, di mana kitab yang tertulis itu menceritakan sesuatu yang belum seseorang pun dapatkan, dan kemudian didapatlah kebenaran itu, kan gitu. Maka keyakinan itu sudah jelas bahwa babi itu haram bagi Arung, apapun mau konsekuensinya, karena kita dalam aturan beragama Islam. Kalau agama lain, jinnya tadi terserah. Tetapi dalam berbicara kedokteran, yang saya pahami dulu, bahwa suhu untuk mematikan bakteri di babi itu ternyata membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Maksudnya gini, pada saat daging itu dimakan, bakteri itu masih merusak tubuh manusia bagi saya. Maka kalau kisah Nabi Nuh di perahu terkait beratnya kapal Nuh miring ke kiri karena kotoran itu, akibat dari itu ya mungkin saya paham lah. Jadi konteks keyakinan dengan itu Bang, bahwa seseorang yang telah melakukan temuan dengan 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, dan menemukan bahwa ini merusak tubuh anak cucu saya, maka dia sampaikanlah kepada Arung, hai cucuku, janganlah engkau makan ini. Karena dia sudah mendapat keyakinan. Kang Arung, Ya. dalam bentuk agama itu ada bentuk keteraturan dan ketaatan, mungkin kayak gitu ya. Harus Ya, patuh taat. gitu ya. Taat itu Bentuk kan begini. perintah dalam aturan Ya. tersebut. Nah, Orang tua saya mengatakan, boleh Bang S. enggak, saya gambarkan sedikit supaya paham. Nah, orang tua saya bilang begini, nah Arung, jangan kau keluar jam 2 karena situasi dan kondisi lagi kacau, terjadi gerakan umpamalah ini demo atau apa, busur-busur atau itu. Dari hasil riset, memang orang tua saya menemukan setiap kejadian itu akan memakan korban, ada bajak-bajak. Maka disampaikanlah kepada Arung bahwa jangan. Saya coba untuk melanggar, ternyata itulah yang dimaksud melampaui batas. Contoh gini, kenapa tadi abang dilarang duduk ini bagi saya di saat maghrib di depan pintu? Karena sesuatu yang dimana al-fajar dari gelap menuju terang subuh, itu energi itu kuat karena kita disuruh bekerja mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah atau apa. Pada saat siang menuju malam, maka kembalilah kepada rumahmu, tubuhmu, agar menikmati hasil daripada nikmat yang telah Allah berikan. Ibu-ibu jam 8 malam pergi ke pesta belanja. Dan begitu pula itu penghuni yang halus tadi, dia mau lewat karena dia tidak melalui pintu, dia tidak melalui jendela, kontraknya juga melalui pintu. Yang halus penghuni rumah ada, penghuni rumah ada itu yang halus, maka dia lewat situ. Pada saat kita duduk di situ, berbenturanlah dengan tubuh kita dengan ruh itu, karena dialah salah satu jiwa-jiwa yang mungkin ini ya, jiwa-jiwa yang tenang. Ada konteks jiwa-jiwa yang tidak tenang yang mencari konsepsi body, maka dia tidak mendapat body, dia menunggu di body pohon, rumah. Ini pelajaran orang-orang dulu yang saya terjemahkan bahasa Indonesia aja sih. Paling enak bahasa Bugis banyak Pak. Iya. Lanjut saudara. Baik, izin Mas, saya izin bernarasi sedikit supaya ada close tentang yang tadi dikatakan oleh sahabat user. Kita ambil dulu secara dalil Al-Quran ya. Tidak ada yang sia-sia yang kuciptakan di muka bumi ini. Ternyata semua bermanfaat. Dari mana sisi manfaatnya? Kita kaji secara dalil. Hakikatnya dalil itu perilaku yang serakah seperti babi itu nggak boleh. Nah, itu mana dari ayat ya.
sifat itu yang dimunculkan di ayat situ. Tapi ketika ayah kaji dari hasilnya Dr. Rahman juga bagus. Kalau itu untuk merusak kepada tubuh ini, untuk apa dimakan kan gitu kan? Ini semuanya bermanfaat dua-duanya. Tapi ketika perilaku babi itu kita ikutin menjadi rakusnya buat saya Adam, ya nggak mau lah. Jadi yang tidak bolehkan itu ya harus ayah Adam sendiri gitu, bukan kata orang lain. Karena jelas diambil dari teori kedokteran juga bagus, diambil dari hadis juga ternyata benar, kelakuan itu tidak boleh gitu. Itu perilaku kan, menunjukkan perilaku yang rakus kan, kotoran dimakan gitu. Berarti saya Adam nggak boleh. Jadi kalau saya misalkan saya mengonsumsi daging babi, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya itu kan ayah Adam tadi kembalikan berkaca kepada hasil dalil ayat dengan teori kedokteran. Kalau, Ya, saya tahu. kalau masih ragu ya makan aja. Iya masih Nah, tidak itu. tahu kan. Makanya saya bilang suka. gini bang, gini Abah Haji. Kalau masih ragu, kan Saya kan di urusan sini iman. kan poinnya kan di sini kan ini bukan iman poinnya. Di garis bawah ya. Betul, Ini bukan. agama. Ya. Betul, Ini betul. agama. Ini Agama agama. secara letterlek tadi sudah jelas. Ya, kita lepas dulu agama ya. A tidak, agama kacau. Dia tidak bilang Tuhan agama Tuhan yang kacau. Dia tidak bilang begitu. Dia hanya bilang secara bahasa, secara letterlek dia hanya bilang A tidak, agama kacau. Tapi saya lihat pemaknaan dari teman-teman semua di sini, ketika di saat pemaknaan tiba-tiba semua yang langsung pergi ke Tuhan. Serius. Anda ragu nggak? Anda ragu nggak? Sabar, tenang dulu, tenang, pelan. Jadi memang di ranah pemaknaan, pada saat di ranah pemaknaan tadi saya lihat semua langsung tiba-tiba kayak sudah di brief kayak sudah di doktrin gitu. Begitu kata agama langsung Tuhan. Begitu kata agama langsung Tuhan. Makanya saya bilang kita harus tahu dulu dasar dari sesuatu yang kita bicarakan. Nah, makanya saya komplain tadi. Saya bilang ini orang-orang paham tidak tentang kata agama itu dan keyakinan. Keyakinan itu lawan dari keyakinan, artinya ragu-ragu, betul. Ragu-ragu. Makanya kan saya mengambil Al-Baqarah tadi, saya tanya, kenapa tidak bisa? Coba dulu lah, coba dipotong dulu, dimasak dulu. Dia potong dulu kalau masih Siapa ragu tahu. mah. Iya kan? Iya. Artinya maksudnya gini Bang Adam. Iya. Maksud saya gini. Silakan. Bukan, ini bukan menghina ya, ini bukan menghina, tapi kita bicara tentang konteks agama dan Nggak ada yang agama. menghina, nggak ada. Ya. Aman. Jadi kalau hanya dengar informasi seperti tadi yang dibuat contoh oleh Evi, orang tua bapak bisa dengar. Di sini bilang jangan sapu malam-malam. Iya, saya Iya. tahu. Iya. Betul apa yang saya dengar. Tapi jangan sapu itu untuk karena apa alasannya? Kenapa tidak bisa? Ya kalau ragu-ragu makan aja, simple, nggak perlu Artinya ribet. begini, ini soal dasar yang tidak kuat atau fondasi yang sabar Bang Rahman. Makan Boleh saja, saya sedikit? tidak ada yang larang. Nanti bang tanggapi, tapi saya sedikit dulu. Saya bicara soal keyakinan ya. Kenapa saya tidak boleh sapu malam? Sabar Bang. Kenapa saya nggak boleh sapu malam-malam? Saya pengen orang tua itu kasih tahu alasan yang masuk akal. Begitu. Kalau hanya bilang jangan sapu malam-malam loh, tapi tidak kasih tahu alasannya, saya ragu-ragu lah. Ngapain coba? Wah, ini nggak patuh sama orang tua ini. Dulu Patuh sama orang tua. Ya, Nggak patuh sama orang tua ini. Intinya begini, ayah menyelaraskan antara dalil dengan teori kedokterannya. Kalau misalkan ragu, kan lebih baik jangan. Kucing sama dengan babi, suka nggak makan kucing? Saya tidak suka karena saya Nah itu. Begitupun B2. Kalau suka ya silahkan makan. Ya, kalau maksud tidak saya suka begini. jangan. Maksudnya saya tidak suka bukan karena informasi orang. Betul. Saya tidak suka bukan karena saya baca ilmu kedokteran atau saya baca kitab Sung Gokong apapun. Kan tadi jelas kan. Tapi Tidak saya ada tidak suka yang karena memang fakta. tidak ada yang saya lihat sia-sia kan. Faktanya begini Bang.
Saya lihat kucing itu dia makhluk yang sangat baik, manis, terus kayaknya nggak layak untuk dimakan. Tapi kalau babi, ayam, ular juga, kuda juga saya makan, Bang. Kucing jadi gini suka Bang Usar. nyolong ikan asin supaya Jadi banget. begini Bang Usar, saya paham maksudnya Bang Usar. Kita di luar konteks agama ya. Saya tanya anak saya Andi Barham, jangan kau mencuri barang orang ya nak, jangan sekali-kali. Tapi ini dasar anak karena dia tidak tahu karena pergaulan, dia mencoba ingin apa sih konsekuensi dari mengambil haknya orang. Maka guru yang paling hebat itu adalah suatu kejadian, kan gitu. Maka dia melakukan suatu dengan temannya manjat pohon mangga, diambillah itu mangga dan jual, diburulah sama pemilik mangga itu, pohon itu diburu, dipukul dia pakai selang semua. Maka saya katakan alhamdulillah, itu pengalaman hidupmu nak ya, tetapi yang kau lalui itu aku sudah lalui. Makanya saya tanya, janganlah engkau mengambil haknya orang, karena saya pun pernah mengambil haknya orang. Apakah kurang perhatianku, cintaku kepadamu nak? Kau adalah penerusku. Ibaratnya Bang Usar ini adik saya, janganlah bahkan itu Bang Usar. Tetapi kalau ingin mencoba menjadi guru, silahkan monggo. Nggih. Bang, maksud saya bikin contoh itu kan untuk menjelaskan bahwa buktinya, saya punya bukti fakta tuh. Ternyata ada yang mengonsumsi baik-baik aja, ada yang tidak baik-baik. Jadi maksud saya mau bilang dasar keyakinan tuh harus jelas. Maksudnya, karena kalau dasarnya absurd begitu, ada orang baik-baik saja tuh, itu kan seolah-olah ini keyakinan ini tidak kuat begitu. Itu seolah-olah ya, baik-baik saja itu seolah-olah Kang Usar ya. Karena Realita, Anda Bang, nggak pernah makan, karena Abang nggak pernah makan daging babi tersebut ya. Oke, saya buka Bukan soal rahasia. daging babi, tapi sebenarnya Kan ya, masih diternak, diperjualbelikan kenyataannya ya. iya itu Oke, Bang maksud saya, Usar. Pak Adam. Saya bukan mau Oke. bilang Matiin aja. tapi Kalau saya mengambil masih cara yang berpikir Sebelum itu. saya pergi Tabe bos, kebetulan saya ini kan dokter. Saya dipanggil ini ke tempat praktek. Ada pasien menunggu, saudaraku Tabe semua. Mohon maaf, bukan saya melarikan diri. Maaf. Dede. Pelaksanaan semuanya Iya, saudara. siap deh. Siap tidak deh. boleh Ya, Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Bi, Pak Dokter, terima kasih. Jangan Abi, berpikiran makasih. gitu. Tidak ada kesibukan. Itulah akidah. Iya, selamat. Saya ini pasien dulu, insya Allah mudah pada waktu lain kita bertemu kembali. Intinya adalah mari kita saling menghargai dengan din kita masing-masing. Seperti Ayah Adam, saya bisa memaknai tadi maksudnya apa-apa yang melekat pada diri Ayah Adam, saudaraku Andi Haris, Andi Arupalaka dan semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Saya pamit. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang Om Yusar, ayah berkaca dulu kepada dalil dan hadisnya, lalu mendapat petunjuk dari Dokter Rahman juga memang hal yang luar biasa pemahaman buat ayah. Jadi kembali lagi kepada diri ayah Adam, suka ya makan, gak suka ya tinggalkan gitu. Tapi satu yang jadi cambuk, bahwa kelakuan daripada B2 itu tidak boleh ditiru, rakus gitu. Oh, Kalau saya mengapresiasi yang saya kayak pertanyakan gini Kang begini, Usar Bang. ya. Ya, Bang ini, Bang Erf. Orang dia tidak makan B2, tapi rakusnya nggak main-main itu. Dia nggak makan babi, tapi dia rakus, dia korupsinya nggak main-main. Itu bagaimana itu kira-kira? Oke, saya jawab begini, Bang. Karena begini, Bang. Siap. Walaupun dia tidak makan B2 babi, tapi dia makan uang Ya. uang rakyat atau apapun itu. Ya. Itu lebih jahat daripada kelakuan babi sebenarnya. Oke, saya jawab, Bang. Tanpa Saya secara jawab. tidak langsung dia udah jadi babi tanpa perlu makan babi. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab. Hasil riset yang Abang Usar, saudaraku, lakukan, coba bisa sebutkan orang itu. Apabila apabila dia berlandaskan dengan ketaatan beragama, berserah diri atau Islam, saya yakin enggak.
Kalau dia hanya berkedok atas nama kitab, hati-hati memang. Yang saya ingin sampaikan, apakah yang makan B2 itu dia sempurna? Enggak. Saya kata enggak. Contoh, dari hasil penglihatan saya, seseorang yang selalu mengkonsumsi B2 itu, dia berdebat dengan orang yang paham terkait akidah jati diri, kalah jauh dia. Kenapa? Karena zat dari daging itu dia menutup indera pengetahuan yang dalam. Jelas sekali nih. Maaf, nanti kita kaji. Kalau kita melihat keluar, banyak dosa-dosa selain makan babi. Dia nggak makan babi, tapi melakukan persinahan. Dia tidak melakukan persinahan, tapi dia menikmati menumpuk-numpuk harta. Memang beda. Tetapi awal muaranya itu dari sekecil-kecil yang dianggap remeh loh. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, maka bukit itu yang kita lihat. Tapi saya sangat yakin bahwa apabila seseorang berlandaskan keimanan, pengetahuan yang kita bahas, bahwa dialah batang tubuh bergantungnya kepada segala sesuatu kepadanya, niscaya bagi saya yakin dia nggak gitu. Banyaklah orang Sulawesi, orang Jawa yang wali-wali yang tidak seperti itu. Kalaupun dia Orang melakukan yang berarti ada meragu-ragu perbuatan. itu Iya. bukan tidak taat, dia sedang mengetuk rahmat Allah. Moga rahmat Allah datang ke Bang Yusur ya. Sesungguhnya Allah suka sama yang mengetuk rahmat Allah. Gak apa-apa, itu pemaknanya. Itu pemaknaan sebenarnya. Kalau menurut saya itu pemaknaan yang di luar dari kata. Jadi kata asli. jadi Gak apa-apa. jangan diteorikan, dianalisa gitu, buktikan gitu. Ini daging babi itu manfaat. Kalau masih suka makan aja. Gini, Bang Ervi, saya sebenarnya kalau kita kembali, makanya saya bilang, Bang, saya tuh bukan sentimen, bukan. Enggak, bagus. Tapi begini, Bang, Pertanyaan saya itu tetap di bagus. konteks. Saya tetap di konteks definisi dan etimologi. Jadi kalau kamu bawa saya keluar ke dalam keimanan, saya tidak ke situ. Tapi Iya. kalau saya tetap di jalurnya tuh. Betul. Karena di situ tadi kajiannya tuh tentang agama dan keyakinan.